Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di minggu pagi hari ini. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Untuk membuka ibadah kita akan membacakan panggilan beribadah secara bertanggapan. Panggilan beribadah didasari oleh firman Tuhan dari Mazmur 95 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bersama-sama. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari, dengan tetap sambil berdiri, kita angkat lagu pujian, Ku Bersyukur Padamu.
exalted, oh God. Be exalted, oh God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, oh God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah yang layak ditinggikan, bahwa hanya Engkau yang layak dimuliakan untuk setiap besar kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur, Tuhan masih boleh mengizinkan kami untuk boleh beribadah di minggu pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami akan beribadah. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan atas tuntunan Tuhan saja kami dapat memahami apa yang nanti disampaikan oleh firman-Mu. Bapa di sorga, tolong jaga kami, tuntun kami selalu agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 41, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bersama-sama, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, sudah dikatakan untuk kita jangan takut, kita jangan bimbang, sebab kita memiliki Tuhan yang akan setia menyertai kita, meneguhkan kita dan menolong kita. Dikatakan bahwa Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Mari, sebagai bentuk refleksi, kita angkat lagu pujian Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waiting subway, you're looking into my heart.
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan menunaikan doa syafaat kita dan doa pengakuan dosa. Saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan sudah boleh menjaga kami sampai saat ini untuk dapat menikmati setiap berkat dan anugerah daripada Engkau. Kami tahu Bapa, dan kami sangat menyadari bahwa kami tidak layak untuk berdiri di hadapan Engkau dengan setiap keberdosaan kami. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan, kami banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami minta maaf Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa-dosa kami, dan agar kiranya kami bisa lebih diperbaharui lagi hari demi hari. Roh Kudus tolong hadir dalam kehidupan kami selalu, tuntun kami, jaga kami dan sertai kami, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, kiranya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, jangan pernah tinggalkan hidup kami, karena sampai kapanpun kami akan selalu membutuhkan Engkau. Di saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Kiranya Tuhan mau mendengarkan setiap doa dan setiap pergumulan dari kami. Kami berdoa Bapa untuk pemerintahan yang ada di bangsa ini, dari presiden hingga pemerintah daerah. Dengan segala keputusan, segala hal yang mereka tentukan, Bapa tolong sertai mereka, agar kiranya segala keputusan yang diambil itu hanya untuk kebaikan bangsa ini, bukan untuk kebaikan beberapa golongan saja. Tuhan tolong sertai dengan setiap kebijakan-kebijakan yang ada, agar kiranya kami, masyarakat, dapat melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang baik untuk semua orang. Tuhan tolong jaga kami semua di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Bapa yang tahu kapan pandemi ini akan segera berakhir. Hanya Bapa saja yang tahu. Kami tidak tahu kapan kami akan terus dalam kondisi seperti ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan selalu menyertai kami, kesehatan kami semua. Tuhan Yesus tolong jaga, agar kiranya kami tetap bisa beraktivitas dan tetap memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Untuk penyaluran vaksin yang sudah mulai berjalan, Bapak tolong supaya agar kiranya penyaluran dapat berjalan dengan baik, sehingga nanti dapat berdampak yang positif. Tuhan tolong kami semuanya Tuhan, terutama juga untuk isu-isu yang ada, isu-isu yang memecahkan bangsa ini. Bapak tolong jaga setiap kami, agar kami tidak terprovokasi oleh setiap orang yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini. Agar kiranya kami tetap teguh, sehingga kami dapat tetap berdiri menjadi suatu bangsa yang kuat. Tuhan tolong sertai kami selalu Bapa. Bersyukur juga untuk setiap ibadah yang boleh dilaksanakan dalam minggu ini di seluruh tempat di muka bumi ini. Terima kasih banyak untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh memberitakan firman kepada kami semua. Kiranya firman Tuhan yang dinyatakan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkaulah yang berotoritas atas kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang dapat membawa kami untuk sesuai dengan apa yang Engkau inginkan.
Kami butuh pertolongan Tuhan dan akan sampai kapanpun membutuhkan Engkau. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan hidup kami, tidak meninggalkan diri kami, agar kiranya kami selalu berada dalam tuntunan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami dan kami akan menutupnya di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan perpuluhan dan persembahan kita. Perpuluhan dan persembahan kita didasari oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, bersama-sama kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur yang telah kita berikan. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat daripada Engkau. Tak henti-hentinya kami menikmati berkat yang selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Bapa, persembahan syukur yang telah kami berikan, kami kembalikan ke hadirat Tuhan, dan kiranya Tuhan mau pakai orang-orang yang akan mengelolanya, agar kiranya dapat menjadi berkat dan dapat memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami, sertai kami selalu, agar kiranya kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, agar nantinya kita dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kita menyanyikan lagu Di Jalanku
ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Dan kita mengucap syukur bahwa hari ini kita tetap diizinkan untuk kita boleh beribadah. Di dalam ibadah ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, 3 hal penting yang harus kita percaya. Terambil dari 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca bersama-sama. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang nyata, bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ayat yang ke-11. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan bersama-sama ayat ini, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah kami dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama.
kiranya menjadi benih yang boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan selesai dari ibadah ini, biarlah kami boleh mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga boleh menolong kami yang saat ini beribadah dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi, pakai menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya sedikit menceritakan pengalaman hidup ketika saya mulai berada di UPH dan saya terlibat oleh tim marketing untuk berkeliling ke beberapa daerah. Berjumpa dengan beberapa calon mahasiswa yang ingin masuk ke Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Di sana saya ikut terlibat di dalam saringan masuk buat calon-calon mahasiswa, dan salah satu prosesnya adalah ada yang namanya interview. Di dalam proses interview itulah saya mendengarkan begitu banyak kisah kehidupan dari calon-calon mahasiswa. Dan sampai saya pun ketika mendengar kisah hidup mereka, saya bertanya, ada ya kisah hidup seperti itu? Kaget. Kisah hidupnya begitu rumit, begitu ruwet, dan bahkan sampai saya mengatakan ini sinetron pun kalah. Apalagi drakor yang lagi naik daun. Lewat, Bapak Ibu. Benar-benar kisah hidupnya itu luar biasa. Dan kisah hidup mereka itu berlanjut. Bahkan ketika mereka ada di asrama, mereka sudah ada di kampus, ada anak-anak yang terbuka menceritakan pergumulan dan kesulitan hidupnya. Dan satu anak ada yang menceritakan kepada saya dan dia berkata, "Pak, kisah hidupku seperti ini. Menurut Bapak bagaimana? Pergumulan saya seperti ini, kesusahan saya seperti ini. Apa yang menjadi saran Bapak?" Bapak Ibu, satu cerita yang saya dengar membuat saya geleng-geleng kepala dan saya mengatakan, no idea. Saya betul-betul tidak punya ide, tidak punya solusi. Ruwet Bapak Ibu, benar-benar ruwet. Benar-benar kasihan anak itu. Tapi saya mengatakan hanya ada satu yang bisa saya sarankan kepada kamu, yaitu berdoa. Bapak Ibu, itu sekelumit atau kisah-kisah yang real dalam dunia kita. Kisah yang betul-betul nyata dalam hidup kita. Dan di dalam kitab 2 Tesalonika, ayat yang baru saja kita baca, jemaat Tesalonika juga memiliki kisah dalam hidup mereka. Kalau di minggu lalu dikotbahkan mereka mengalami aniaya derita, jemaat Tesalonika mengalami penderitaan, mengalami penindasan. Itulah kesusahan mereka. Dan kalau kita membaca dari ayat 5 sampai dengan ayat 12, kita menemukan bahwa penderitaan itu masih berlangsung. Penderitaan itu masih berjalan. Jadi sejak Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika, mereka sudah langsung mengalami derita, aniaya. Dan sampai Rasul Paulus menuliskan surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, penderitaan itu tetap masih berjalan. Bayangkan, kalau kita bertanya berapa lama? Lama banget. Kalau kita bertanya sampai kapan? Kita tidak tahu. Bapak Ibu, ketika kita melihat kisah kehidupan seperti ini, biasanya jemaat atau kita dalam meresponi kesulitan dalam kehidupan, penderitaan dalam kehidupan, biasanya kira-kira ada dua respon yang muncul dalam hidup kita. Yang pertama adalah penderitaan itu membuat iman kita drop, rontok. Tetapi ada di dalam penderitaan, imannya tetap bertahan. Bertahan di dalam Kristus dan berharap ada pertolongan dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi harapannya untuk melepaskan kehidupan yang sangat sulit ini. Dan yang kedua inilah yang menjadi sebuah respon dari jemaat Tesalonika.
bahwa melalui penderitaan itulah iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh semakin kuat di antara jemaat, di antara anak-anak Tuhan. Dan di ayat 5 sampai dengan ayat 12, Bapak Ibu, Paulus lalu melanjutkan bahwa sekarang paling tidak ada 3 hal yang harus dipercayai, yang harus dipahami oleh jemaat Tesalonika dan juga anak-anak Tuhan. Apa yang Paulus ajarkan? Yang pertama, Bapak Ibu, perhatikan ayat yang kelima. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 boleh dikatakan dengan satu kalimat bahwa Paulus mengungkapkan bahwa Tuhan itu adil. Ayat yang kelima dikatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Bahasa sederhananya untuk ayat ini adalah penderitaan adalah suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Nah, kalau kita melihat ayat ini dimulai dengan penderitaan adalah suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, tentu kita berpikir, apa maksudnya dari kalimat ini? Bukankah biasanya penderitaan justru menjadi alat untuk meragukan yang namanya keadilan Tuhan? Bapak Ibu pernah ketika hidup sulit, ketika hidup setengah mati, memiliki sebuah pemikiran, adilkah Allah pada hidupku? Karena seringkali Bapak Ibu, jemaat Tuhan, orang berpikir, aku berusaha hidup benar, aku sudah benar, aku hidup taat, seharusnya hidupku tidak menderita. Tetapi ayat ini justru berkata seakan-akan terbalik. Penderitaan adalah bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Untuk memahami bagian ini, untuk memahami ayat ini, kita perlu melihat adalah kalimat berikutnya yang mengatakan adalah layak bagi kerajaan Allah. Jadi, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, ketika kita berhenti sampai di sini, kita bisa memahami kira-kira seperti ini. Allah mengizinkan penderitaan, dan hidup kita menderita atas izin Allah. Namun, dalam waktu yang sama, lihat, Allah juga menopang kehidupan kita supaya kita melewati masa-masa penderitaan itu. Dan Allah juga menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak membalas orang-orang yang menyebabkan penindasan itu. Supaya apa? Supaya kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Hal ini seperti sebuah validasi. Oke, kamu telah melewati semuanya dan sekarang kamu sah menjadi warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat akan bagian ini, kita bisa menemukan bahwa penderitaan pun tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Menarik bukan? Melalui penderitaan, Allah menyatakan bahwa kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Sehingga yang bisa kita pelajari, yang kita bisa lihat adalah satu pelajaran buat kita. Ketika berbicara masalah penderitaan, Tuhan tidak merubah sikonnya. Tuhan tidak merubah penderitaannya. Tapi Tuhan menopang hidup kita untuk melewati masa yang sulit. Tuhan menguatkan kita untuk kita bertahan dalam penderitaan. Dan ayat ini mengatakan akhirnya kita bermegah atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, yaitu melayakkan kita menjadi warga kerajaan Allah. Inilah yang membuat jemaat di Tesalonika betul-betul
bertahan dan imannya bertumbuh. Kemudian mungkin kita bertanya, kalau saya menderita, umat Tuhan menderita, Tuhan menopang, lalu bagaimana dengan penindas-penindas itu? Bagaimana kalau Tuhan dikatakan Tuhan itu adil? Bapak Ibu, tenang. Penindas-penindas itu ada porsinya sendiri. Penindas-penindas itu dikatakan di ayat yang ke-6. Sekali lagi Paulus menekankan, sebab memang adil bagi Allah. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan, bisa diterjemahkan, Allah itu adil. Kenapa? Karena Allah akan membalas penindas-penindas kepada mereka yang menindas kamu. Jadi Allah yang akan membalas penindas-penindas yang menindas kita. Bapak Ibu, ini satu berita ayat 6 yang mengatakan, oh, penindas, lihat apa yang dikatakan ayat 6. Apa yang akan diterima oleh penindas? Allah akan membalas. Seakan-akan ayat 6 itu bilang, tenang, nanti Allah sendiri yang akan membalas kepada penindas-penindas itu. Gak usah dipikirin, biarkan Allah yang membalas. Aku sudah menopang hidupmu melewati penderitaan, dan sekarang adalah giliranku. Aku sendiri yang akan membalas. Bapak Ibu, itu kira-kira bahasa di ayat yang ke-6. Dan kalau bahasa saya adalah, hey, penindas-penindas, engkau telah kurang ajar kepadaku, dan tunggu pembalasan Bapaknya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melihat akan hal ini, inilah yang disebut dengan keadilan Tuhan. Tuhan adil kan? Tuhan menopang kita, Tuhan juga akan membalas. Selesai di bagian ini, Paulus betul-betul mendorong jemaat di Tesalonika dan mendorong kepada pembaca kitab ini. Kalau hidupmu sulit, hidupmu menderita, karena Tuhan, tenang, Tuhan yang menopang, dan percayalah Tuhan itu adil, dan Tuhan akan membalas. Selesai. Bapak Ibu, seakan-akan ayat 5 dan ayat yang ke-6 betul-betul selesai. Tenang. Tapi apakah permasalahannya, apakah pergumulannya selesai? Belum. Betul Tuhan akan membalas. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kapan? Kapan Tuhan akan membalas? Ini penderitaan masih berlangsung. Ini penderitaan masih berjalan. Sehingga pertanyaannya adalah, kapan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pergi ke resto, seringkali kita pesan begini. Pesan A, B, C, D, entah dengan bercanda atau serius, kita seringkali mengatakan kepada petugasnya dengan sebuah kalimat, nggak pakai lama. Artinya apa? Cepetan, udah lapar. Ketika orang mengalami penderitaan, orang seringkali mengharapkan semuanya cepat selesai. Orang berharap kapan ini selesai. Bapak Ibu, apabila kita bertanya seperti itu, Alkitab memberikan sebuah jawaban. Kapan Tuhan akan membalas kepada penindas-penindas itu? Ayat 7 sampai dengan ayat 10 mengatakan, percayalah, Tuhan akan datang kembali untuk menjalankan keadilan Allah. Jadi bayangkan Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Paulus ketika ditanya kapan adalah nanti pada saat Kristus datang ke dalam dunia. Keadilan Tuhan itu akan semakin nyata bila nanti Tuhan Yesus datang kembali bersama malaikatnya dalam kekuasaannya, dan dikatakan dalam api dan dengan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kalau kita tanya kapan waktunya. Dan ketika membiarkan penindas-penindas itu untuk melakukan apa yang mereka kerjakan, dikatakan itu adalah sebenar-benar memberi ruang kepada Allah untuk menyatakan keadilannya. Kira-kira bahasa saya adalah begini, puas-puasin deh engkau melakukan kejahatan, puas-puasin engkau menolak Injil, puas-puasin engkau menindas orang benar. Tapi pada saat aku datang,
Kristus datang, engkau tidak akan bisa berkelit dari kesalahan dan dosamu. Tidak ada argumentasi yang bisa engkau ajukan ketika aku datang sebagai Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, kita perlu bertanya, apakah Paulus hanya mengajarkan kepada jemaat Tesalonika bahwa keadilan itu akan dieksekusi, akan dilakukan pada saat Kristus datang? Tidak. Paulus tidak hanya sekedar mengajarkan bahwa keadilan Tuhan itu akan dilakukan pada saat Kristus datang. No. Tetapi Paulus mengajarkan, meski sekarang hidup kita di dalam penderitaan itu seringkali kita nangis, hidup kita penuh dengan air mata, penuh dengan sebuah ratapan. Tapi ketika nanti Kristus datang, Tuhan akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu, oleh karena itu, Paulus mengajarkan, jangan pernah putus berharap kepada Tuhan ketika kita menghadapi penderitaan. Hal ini ditegaskan dengan sebuah kata, yaitu kelegaan. Bapak Ibu, kelegaan itu dalam bahasa Yunaninya bisa juga diartikan beristirahat. Jadi benar-benar istirahat. Kita yang tadinya terus-menerus hidup di dalam penderitaan, ketika Kristus datang, kita akan diberikan istirahat penuh. Bukan istirahat dalam sebuah pengertian break. Seperti kalau dulu anak-anak sekolah, oh ya break 5 menit, break 10 menit. No. Tetapi kelegaan di sini adalah betul-betul kelegaan yang tidak ada akhirnya. Benar-benar hidup bersama-sama dengan Kristus, tidak ada lagi air mata. Nah, itulah yang menjadi sebuah ajaran yang juga diajarkan oleh Paulus. Jangan pernah berhenti berharap, karena ketika Kristus datang, Kristus benar-benar akan memberikan kelegaan. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum saya mempersiapkan akan renungan ini, firman Tuhan ini, saya juga mempersiapkan renungan yang lain. Dan saya akan sedikit menyoroti tentang kelegaan. Kenapa? Karena kelegaan yang Tuhan berikan itu seringkali akan membawa kita kepada suatu sukacita. Benar-benar plong, benar-benar sukacita. Dan kalau kita perhatikan, sukacita dalam hidup kita, senang dalam hidup kita, itu seringkali adalah dalam waktu yang pendek. Short term. Sehingga orang seringkali mencari bagaimana caranya dia senang, bagaimana mengulang yang senang itu. Kenapa? Karena senang itu dirasakan oleh hidup kita adalah short term, pendek waktunya. Tapi berbeda ketika ada tangisan, ada air mata, ada kekecewaan, ada amarah. Beda banget. Bapak Ibu permisi tanya, kalau Bapak Ibu marah, biasanya Bapak Ibu marah berapa lama? Bisa marah cuma 5 detik? Kayaknya itu bukan marah. Seringkali marah membekas dan membawa emosi hidup kita betul-betul masuk ke dalam suasana yang tidak enak untuk sekian waktu. Pokoknya menurut saya dan menurut artikel-artikel yang saya baca, marah itu, kekecewaan itu lebih lama, longer than happiness. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Sehingga ketika dikatakan sukacita, dikatakan kelegaan, Tuhan akan memberikan istirahat penuh. Bapak Ibu bayangin, senang terus, tidak ada air mata terus, itu kira-kira seperti apa? Dan itu akan terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya. Itulah sebuah kelegaan yang diberikan kepada umat Tuhan ketika Kristus datang. Ketika Kristus datang, mungkin kita perlu bertanya, lalu bagaimana dengan penindas-penindas itu? Di ayat 6 dikatakan Tuhan akan membalaskan kepada penindas-penindas yang menindas orang benar. Ketika Kristus datang, Kristus memberikan kelegaan kepada umat Tuhan selamanya. Lalu bagaimana dengan para penindas-penindas itu?
Ayat 8 dan ayat yang ke-9 memberikan sebuah detail kepada kita bahwa penindas-penindas itu akan mengalami kebinasaan selamanya dan jauh dari hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ada dua kata, yaitu kebinasaan dan jauh dari hadirat Tuhan. Kata kebinasaan itu adalah sebuah gambaran orang yang memenangkan satu peperangan. Setelah dia memenangkan satu peperangan, maka dia menghancurkan satu kota sampai luluh lantah. Bapak Ibu, itu arti kata binasa. Jadi benar-benar satu kota itu dihancurkan. Dan kata jauh dari hadirat Tuhan itu memberikan sebuah gambaran penderitaan yang betul-betul super hebat. Bukan seperti penderitaan yang dialami oleh manusia ketika kita hidup di dalam dunia. Bapak Ibu, berhenti sampai di sini. Saya mohon untuk kita tidak mengartikan kalau begitu kesulitan kita, penderitaan kita dalam dunia itu bukan penderitaan. No. Yang kita alami, kita tetap bisa mengatakan penderitaan, tetapi level penderitaannya yang dimaksudkan jauh dari hadirat Tuhan adalah jauh lebih hebat daripada yang pernah kita rasakan atau orang rasakan menderita ketika ada di dalam dunia. Kenapa seperti itu? Karena gambaran yang paling hebat untuk penderitaan adalah ketika hadirat Tuhan itu tidak ada di dalam umatnya. Jauh dari hadirat Tuhan, bisa kita pahami kengeriannya, kedahsyatannya adalah ketika Kristus mati di kayu salib dan Kristus ketika menanggung dosa-dosa manusia berdosa. Bapak, Ibu, dan saya dosanya ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Kristus berteriak di atas kayu salib itu, berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Relasinya dengan Allah Bapa putus. Allah Bapa betul-betul meninggalkan Kristus. Kehadiran Allah Bapa betul-betul tidak ada. Bapak Ibu, itu perceraian Kristus dengan Allah Bapa sampai Kristus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah siksaan dan penderitaan yang paling hebat ketika hadirat Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu ketika Paulus mengatakan, "Penindas-penindas, engkau akan binasa dan jauh dari hadirat Tuhan." Bapak Ibu, itu begitu mengerikan. Itu begitu dahsyat. Sehingga itulah yang akan dialami oleh para penindas-penindas itu. Dan kalau kita sudah mendapatkan dua poin ini, kita merangkai dari poin pertama, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu akan melaksanakan keadilannya pada saat dia datang dan membinasakan para penindas-penindas itu. Inilah suatu rangkaian yang sangat indah dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang seharusnya dengan memahami ini, ketika kita melewati kehidupan kita dalam dunia ini, kita betul-betul percaya Tuhan itu adil. Dan Tuhan akan membela kita dengan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang menindas anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang seperti itu. Tapi apakah Paulus kemudian hanya berhenti mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika dan kepada kita suatu konsep, suatu pengharapan tanpa kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita? Tidak. Ayat 11 dan ayat 12 bagi saya adalah suatu aplikasi praktis yang Paulus ingatkan kepada kita untuk bukan saja berharap kepada Tuhan dalam penderitaan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan betul-betul akan menyertai kita melewati semuanya itu. Tidak di situ. Tapi Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika dan kepada orang-orang yang menderita. Ada hal juga yang harus dikerjakan. Yaitu apa? Poin yang ketiga. Paulus mengingatkan, anak-anak Tuhan, ingat,
ada panggilan Tuhan untuk umatnya. Ada panggilan Tuhan untuk engkau. Diawali dengan sebuah kalimat pemberitahuan bahwa Paulus berdoa bagi jemaat di Tesalonika. Kalimat ini yang mengatakan bahwa Paulus berdoa, hal ini betul-betul merupakan suatu encouragement, suatu penyemangat, suatu dorongan, suatu penghiburan. Bahwa Paulus tidak hanya mengajarkan konsep, Paulus tidak hanya mengajarkan sebuah ajaran yang benar, tapi Paulus juga terlibat. Paulus juga hadir di dalam doanya, mendoakan jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu, bukankah ini suatu hal yang indah? Ketika seorang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, dan kemudian ada orang yang mengatakan, aku berdoa loh untuk kamu. Hidup seakan-akan, oh ternyata ada orang yang bergumul bersama-sama dengan aku untuk mendoakan aku melewati kesulitan itu. Inilah yang Paulus lakukan. Tapi kita tidak boleh berhenti kepada satu statement yang mengatakan bahwa Paulus berdoa. No. Karena apa? Karena Paulus mengatakan doa ini betul menjadi sebuah dukungan, menjadi sebuah penyemangat. Tapi kita mesti melihat bahwa di dalam doa Paulus mengatakan juga adalah supaya Allah menganggap kita layak bagi panggilannya. Ternyata ketika Paulus mengatakan aku berdoa supaya kita layak untuk supaya Allah menganggap kita layak bagi panggilannya, kita mesti memahami, dan Paulus akan mengingatkan bahwa, ingat, meskipun hidupmu sekarang ini boleh dikatakan menderita, tapi ingat, dalam setiap hidup manusia, Tuhan memanggil kita untuk hidup atau berpadanan dengan panggilannya. Ada satu panggilan dalam hidup kita yang harus kita sadari. Tuhan memberikan satu panggilan kepada kita. Bapak Ibu, seringkali ketika kita berbicara masalah panggilan, orang menghubungkan dengan pekerjaan apa yang harus dilakukan, bagaimana meresponi itu. Salah tidak itu? Tidak. Tapi Paulus menegaskan dalam bagian ini bahwa umat Tuhan itu boleh dikatakan ada panggilan yang secara umum harus dikerjakan oleh semua umat Tuhan. Panggilan itu apa? Panggilan itu adalah kita, umat Tuhan, dipanggil untuk berbuat baik. Ingat Bapak Ibu, apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, kita dipanggil untuk berbuat baik. Dalam bahasa kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, apa bunyinya? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Satu hal yang Paulus ingatkan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita. Sesulit-sulitnya hidup kita, ingat keselamatan yang Tuhan telah berikan dan kerjakan keselamatan itu. Bapak Ibu, mungkin bahasa lain yang lebih mudah adalah bahasa dalam kitab Injil. Jadilah garam dan jadilah terang dunia. Meskipun engkau menderita luar biasa, jangan lupa engkau garam dan engkau terang dunia. Simple, Bapak Ibu. Sebelum pandemi COVID-19 yang mulai Maret 2020, saya memiliki Bible Study Group di kampus. Dan ketika kita Bible Study di kampus itu, seringkali kita berdiskusi. Dan ketika kita berdiskusi, seringkali juga kita menyinggung bahwa apa sih yang menjadi tujuan hidup dari umat manusia. Seringkali bahwa anak-anak itu menjawab, tujuan hidup manusia itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, benar. Tidak salah. Dan kalau hari ini pun, jemaat di Christ Chapel Palembang dan Christ Chapel Kupang ditanya, apa yang menjadi tujuan hidup dari Bapak Ibu semua? Saya yakin Bapak Ibu pun pasti akan menjawab, untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, tidak salah. Tidak salah.
Dan memang itulah yang muncul di ayat yang ke-12. Yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dan tetaplah berbuat baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kesalehan hidupmu. Ayat yang ke-12. Selesai. Tetapi mari kita berpikir sejenak. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita berpikir sejenak. Pada saat pandemi COVID seperti ini, pada saat kita hidup, boleh dikatakan semuanya jadi terbatas, semuanya mesti kita sesuaikan. Ada yang betul-betul terdampak dengan adanya pandemi ini. Sehingga ada rasa frustasi, ada rasa kecewa, ada rasa lelah, dan ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Seringkali kita memikirkan, bagaimana solusinya? Bagaimana saya menghadapi day by day. Di tengah-tengah pusaran yang seperti ini, biasanya orang memiliki sebuah fokus hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, memikirkan bagaimana memecahkan kesulitan-kesulitan yang ada. Bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup ini. Dan orang lupa bahwa sesulit apapun hidup kita harus tetap mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dalam bahasa 2 Tesalonika dikatakan kita harus berbuat baik sehingga nama Tuhan ditinggikan. Hari ini di poin yang ketiga kita diingatkan akan hal itu. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan uraian seperti ini, bahwa akhirnya kita dipanggil untuk berpadanan dengan panggilan Tuhan, berbuat baik. Maukah kita menjalankan, menghidupi firman Tuhan ini dengan bersandar kepada pertolongan dari Roh Kudus? Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih karena kami menyadari Tuhan itu sangat adil dan sungguh adil. Sehingga biarlah ketika kami seringkali kehilangan pengharapan, kami boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Diingatkan kembali melalui firman ini, Engkau adalah adil. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan sekali lagi menyegarkan iman kami. Dan tolong kami yang hari ini diingatkan bahwa panggilan kami adalah berbuat baik demi kemuliaan nama Tuhan, boleh benar-benar kami jalankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk berkat Tuhan, dan berkati setiap jemaat yang ada di Christ Chapel Kupang dan Christ Chapel Palembang. Tuhan yang mengetahui segala pergumulan mereka, Tuhan yang kiranya juga boleh menolong dan memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengalaskan semuanya ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat kita maknai dan dapat kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya dari hari lepas ke hari. Mari Bapak Ibu, untuk meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Why Have You Chosen Me? Chosen me out of millions.
but Lord help me be. But Lord help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya untuk kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masukilah minggu yang baru dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Kita bersyukur ibadah kita di minggu pagi hari ini telah selesai dengan baik. Sampai jumpa dalam ibadah minggu selanjutnya. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.
topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada